Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, untuk adik-adik sekalian, materi kita kali ini adalah tentang kompas. Ya, kita akan belajar kompas yang ada di SKU Penggalang Ramu poin 24. Tapi sebelum kita lanjut, bagi adik-adik, kakak-kakak serta adik-adik dan ayah bunda sekalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar channel ini tetap eksis. Dan saya akan lebih giat untuk membuat video selanjutnya. Salah kecakapan umum Penggalang Ramu poin 24 dapat menjelaskan kompas, menaksir tinggi dan lebar. Tapi untuk kali ini kita hanya akan belajar kompas saja ya. Menaksir tinggi dan lebar nanti akan di video selanjutnya. Pencapaiannya dapat menyebutkan 16 arah mata angin dan besaran derajatnya dengan kompas. Tahu dan dapat menyebutkan jenis-jenis kompas. Dapat menggunakan kompas ya. Jadi di sini pencapaiannya adik harus dapat menyebutkan 16 arah mata angin beserta dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Oke, mengenal pengertian dan fungsi kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip kerjanya berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu dengan memanfaatkan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi utama kompas adalah menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah. Jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Ya, ini yang tentang pengertian dan fungsi kompas ya. Fungsi utamanya adalah untuk menentukan arah dan besaran derajat suatu medan atau alam. Dan ini adalah nama-nama arah mata angin dan 16 arah mata angin dan besaran derajatnya ya. Dalam bahasa Indonesia ini adik harus sudah hafal ya. Ini bahasa Indonesia dan ini bahasa Inggrisnya. Ya, dalam bahasa Inggris, dan adik-adik harus sudah tahu semua ya. Utara ke utara timur laut adalah 22,5 ya. Ini 90 derajat, 180 ya. Oke. Selanjutnya ya. Oke, sekarang kita pelajari jenis-jenis kompas ya. Adik-adik pasti sudah ada yang tahu dan ada juga yang belum tahu ya. Jenis kompas itu ada satu, kompas analog ya. Kompas analog adalah kompas yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh para anggota pramuka. Kompas analog terdiri dari beberapa jenis ya. Ini biasanya digunakan oleh pendaki gunung ya. Biasanya menggunakan kompas ini juga, dan anggota pramuka ya. Kompas analog terdiri atas beberapa jenis ya. A. Kompas lensa. Umumnya kompas lensa berbentuk sederhana, ringan, dan harganya lebih murah ya. Namun validasi pengukuran besar dan sudut derajat kompas kurang akurat ya, karena harganya lebih murah dan kualitasnya juga kurang bagus ya. Contoh seperti ini ya. Ini kompas lensa ya, seperti ini bentuknya. B. Kompas bidik atau kompas prisma ya. Kompas bidik disebut juga dengan kompas prisma ya. Adalah kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada suatu medan atau alam. Jenis kompas ini sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan alam termasuk dalam kepramukaan. Contohnya seperti ini ya. Kompas bidik atau kompas prisma. Yang C. Kompas orientering atau kompas silpa ya. Kompas orientering atau kompas silpa adalah kompas yang digunakan dalam orientasi, penghitungan dan pembacaan peta secara langsung. Ya, kompas ini umumnya memiliki badan atau wadah transparan, memudahkan pembacaan terhadap peta yang ada di bawahnya. Contoh seperti ini ya. Kompasnya transparan sampai bentuk tembus sampai bawah ya. Nanti di bawahnya ini peta. Nanti kalau ada menentukan kota mana, misalnya kota Bogor arah berapa derajat, nah itu bisa menggunakan kompas yang dinamakan kompas silpa. 2. Kompas digital ya.
Kompas digital adalah kompas yang bekerja secara digital. Jenis ini biasanya disediakan dengan sistem navigasi dalam dunia robotika seperti pada pesawat terbang, kapal laut dan lain-lain. Ya, dalam kompas ini contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini kompas digital, dan biasanya di kompas digital ada juga alat pengukur ketinggian. Ya, misalnya kita ada di ketinggian berapa dari permukaan laut, nanti ada di kompas digital. Oke, sekarang kita akan belajar bagian-bagian dari kompas ya. Yang akan kita pelajari pada bagian-bagian kompas adalah kali ini adalah bagian pada kompas bidik atau kompas prisma ya. Karena kompas jenis inilah yang paling sering digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Jadi kita hanya belajar nih, kompas bidik atau kompas prisma bentuknya seperti ini ya. Ini ada penutup ini ya. Oke, kita bahas satu persatu. Ini apa, ini apa. Nah, oke, yang ini adalah tutup dial ya. Gunanya untuk menutup kompas ini, dial ini untuk menutup lingkaran ini menggunakan ini tutupnya ya. Ini namanya tutup dial, dan di tengah-tengah nih ada yang berlubang dan ada garis. Ini kawat ya. Ini namanya visir ya. Kawat ini namanya visir untuk membidik, menentukan benda di depan sana yang akan kita bidik dari lubang sini. Dan ini adalah dial ya. Dial ini yang ada tulisannya ya, ada tulisannya. Ini namanya dial, ada besaran derajatnya. Dial namanya. Dan yang ini adalah jarum penunjuk ya, ada south, west dan east, ini north, utara ya. Seperti kita ketahui ya, jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan. Pasti arahnya ke situ, utara dan selatan. Nah, ini ada kaca pembesar. Kaca pembesar ya. Kaca pembesar ini fungsinya untuk melihat angka-angka yang ada di dial sini ya. Karena angkanya kecil, untuk melihatnya menggunakan kaca pembesar ini. Kalau adik sudah membidik, kita tinggal lihat berapa derajat. Nah, angkanya di sini. Ya, ini kebesaran derajatnya bisa dilihat di kaca pembesar. Nah, ini adalah alat penggantung ya. Fungsi lainnya adalah untuk memasukkan ibu jari kita ya, ibu jari kita. Fungsi lainnya untuk memasukkan ibu jari kita kalau kita sedang membidik, dan telunjuk kita dilingkarkan di sini. Ya. Telunjuk ditaruh di lingkaran sini. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kompas. Sekarang kita akan belajar istilah dalam menggunakan kompas ya. Dalam menggunakan kompas ada istilah-istilah ya. Yang pertama adalah sasaran bidik atau checkpoint. Ya, sasaran bidik atau checkpoint adalah titik yang akan kita bidik. Kita akan menuju kemana? Nah, itu adalah sasaran bidiknya. Oke, contoh seperti ini ya. Ini ada garis sasaran bidiknya ya. Kita akan mengarahkan ke arah sana. Jika adik-adik berdiri di titik A, ya ini adik-adik berdiri titik A, ini adik-adik berdiri, adik-adik akan mengeker dengan kompas ke titik B. Nah, titik B ini disebut juga checkpoint atau sasaran bidik. Ya, checkpoint atau sasaran bidik, atau ada juga yang menyebutnya azimuth ya. Yang kedua, azimuth. Ya, azimuth. Jika adik-adik dari tempat adik-adik berdiri di A, ya tempat adik berdiri di sini, adik-adik membidik ke arah B, maka ini arah utara. Sudut yang dibentuk arah utara dan arah sasaran bidik itu disebut dengan sudut azimuth. Nah, ini sudut azimuth, sudutnya ya, disebut sudut azimuth ya. Ini sudut azimuth, sudut yang dibentuk oleh arah utara sebenarnya dan sasaran bidik. Yang ketiga, sasaran balik atau back azimuth. Ya, kalau ini azimuth atau sasaran bidik, maka di balik ini adalah sasaran balik atau back azimuth. Ya, back azimuthnya di sini. Jika adik berdiri di A, di B, maka back azimuthnya adalah titik A. Untuk mencari sudut sasaran balik atau back azimuth ada rumusnya seperti ini ya. Rumus mencari back azimuth.
Ya, rumusnya seperti ini ya. Pokoknya yang gampangnya, jika lebih dikurang, jika kurang ditambah, gitu ya rumusnya ya. Jika lebih dikurang, jika kurang ditambah. Ya, penguraiannya seperti ini. Jika titik sasarannya lebih, ya, lebih dari 180 derajat, misal 181, ya misal 185 atau 200, maka back azimutnya harus dikurang 180. Ya, jika lebih dikurang. Ya, ingat ya, jika lebih dikurang. Dan jika titik sasaran kurang dari 180 derajat, maka back azimutnya adalah ditambah 180 derajat. Ya, yang perlu kita ingat, jika lebih dikurang, jika kurang ditambah. Nah, contoh seperti ini. Jika titik sasaran adalah 200 derajat, maka back azimutnya 200 dikurang 180. Hasilnya 20 derajat. Ya, 20 derajat ini adalah back azimut dari 200. Ya. Jika titik sasarannya 70 derajat, maka back azimutnya 70 ditambah 180. Hasilnya 250 derajat. Mengapa ditambah? Karena sasaran titik sasarannya adalah 70 kurang dari 180. Ya. Begitu adik-adik ya. Sekali lagi contohnya, jika 200 derajat titik sasarannya, back azimutnya dikurang 200 dikurang 180, hasilnya 20 derajat. Ya, ini back azimut dari 200 derajat. Dan jika titik sasarannya 70 derajat, maka back azimutnya adalah 70 ditambah 180 sama dengan 250 derajat. Paham ya adik-adik ya? Punya yang adik-adik perlu ingat adalah rumusnya, jika lebih dikurang, jika kurang ditambah. Maksudnya kurang dan lebihnya kurang dari 180 atau lebih dari 180. Oke, demikian adik-adik materi kita kali ini tentang kompas ya. Hanya ini saja, dan untuk prakteknya nanti akan di lapangan atau di medan atau di alam untuk mengetahui menggunakan kompas yang sebenarnya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.